gerbang mas, namanya The Golden Gate atau gerbang timur atau gerbang indah. Lewat mana Yesus masuk kota pada hari Minggu Palm. Dan akan dibuka akhir zaman ketika dia datang lagi ke Yerusalem. Ini satu-satunya gerbang yang tutup. Ada 7 gerbang terbuka. Oke? Semuanya 8 gerbang. 1 tutup, 8 buka. Sorry, 1 tutup, 7 buka. Dan ini gereja segala bangsa. Gereja Katolik Ordo Fransiskan yang dibangun di Taman Getsemani. Lihat sebelah kiri ada pohon zaitun sebelah kiri. Ini dari zaman Yesus. Semua pohon itu dari zaman Yesus. Berumur 2000 tahun. Masih berbuah sampai sekarang. Pohon zaitun 2000 tahun? Ya, 2000 tahun. Buset. Kita tidak mana 2000 tahun. Kita mau foto dari sini karena ini gereja Katolik. Jadi Pak, Taman Getsemani sendiri mana Pak yang Yesus berdoa tuh di sini atau di dalam? Di dalam ya? Tuhan Yesus berdoa di dalam gereja ini ada suatu batu. Ada batu di dalam gereja di mana dia berdoa sendiri dan menderita. Lihat gambarnya di atas, dia menderita. Gambar Yesus berdoa dan menderita sebelum dia ditangkap. Di sini dia dikhianati yaitu Yudas Iskariot. Dan gereja yang berdiri sekarang dirancang Antonio Carlucci. Guys, sebentar lagi saya mau masuk ke Taman Getsemani guys, tempat dimana Tuhan Yesus berdoa untuk terakhir kali sebelum disalibkan. Tamannya bagus banget guys, lihat guys. Oke guys, ini ada pohon zaitun yang berusia 2000 tahun sejak zaman Yesus. Yuk kita lihat. Ya, pohon zaitun ini walaupun sudah berusia 2000 tahun guys, tapi ini masih berbuah guys. Nah itu buah-buahnya tuh. Luar biasa ya buah-buahnya ya. Usia 2000 tahun masih berbuah zaitunnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam gereja, tempat dimana Yesus berdoa di atas batu di Taman Getsemani sendirian. Guys, ini batu tempat Tuhan Yesus berdoa guys, waktu dia sedih. Guys, ini adalah kota Yerusalem dari Bukit Zaitun. Sungguh cantik sekali. Itu ada Masjid Al-Aqsa, masjid untuk kebangkitan Isa Al-Masih. Dan inilah kuburan orang Israel di Bukit Batu. Ya, banyak orang yang bilang ini adalah Golgota versi Protestan. Bapak Ibu sudah jalan ke Via Dolorosa belum? Belum. Nanti ke sana? Iya. Atau udah ke Gereja Makam Kudus? Nanti ke sana? Udah. Gereja Makam Kudus itu disebut sebagai versi Katolik katanya. Oh. Golgota versi Katolik. Belum. Yang sama ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya saya mau luruskan sedikit. Gardentum ini adalah organisasi yang non-denominasi. Jadi kami tidak terikat hanya untuk Protestan saja, tetapi kami juga menerima dari Katolik, dari aliran lain, bahkan yang Islam, yang Yahudi sekalipun. Semua yang datang kemari, mereka semua akan kami terima dengan welcome, dan kami akan guide mereka dengan message yang sama. Kami tidak ingin Bapak Ibu, kedatangan Bapak Ibu di sini untuk arkeologi debat. Kemudian nanti jadi berantem antara yang Katolik dengan yang Protestan, apakah yang ini ataukah yang sana. Nah,
tujuan Bapak Ibu di tempat ini terlebih adalah untuk menikmati perjamuan kudus. Jadi tugas saya adalah untuk membawa Bapak Ibu dalam perjalanan rohani. Ya, jadi perjalanan rohani untuk mengerti apa yang terjadi pada hari Paskah itu, pada penyaliban Yesus dan pada kebangkitannya. Kerinduan kami adalah Bapak Ibu lebih memaknai makna itu secara rohani, bukan mengenai debatnya. Jadi kalau Bapak Ibu, saya sendiri adalah seorang Protestan, tapi saya sangat-sangat mencintai gereja Makam Kudus, karena gereja itu kaya akan tradisi dan sejarah gereja. Jadi kita tidak perlu berantem ya Bapak Ibu. Ya. Nah, setuju? Setuju. Oke. Nah di tempat ini Bapak Ibu ada 3 elemen. Yang pertama adalah yang disebut sebagai Bukit Tengkorak, karena adanya seperti muka tengkorak. Kemudian adanya penemuan arkeologi taman. Kemudian yang ketiga adanya kubur kosong. Nah 3 elemen ini yang kami pakai Bapak Ibu sebagai elemen untuk menyebarkan kabar baik bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang namanya Yesus dari Nazaret. Dia datang ke muka bumi ini, mati di suatu tempat, dan bangkit pada hari ketiga meninggalkan sebuah kubur kosong di kota Yerusalem. Dan dia yang kita percaya sebagai the promised Messiah atau Mesias yang dijanjikan, dan dia adalah anak Allah yang hidup. Dia yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah ini Bapak Ibu yang kami bagikan kepada semua yang datang ke tempat ini. Sekarang saya akan bawa Bapak Ibu ke satu tempat yang disebut sebagai Bukit Tengkorak. Oke? Di dalam surat Ibrani dikatakan Yesus mati di luar pintu gerbang. Jadi kita tahu lokasinya itu ada di luar pintu gerbang. Bagian lain dari firman Tuhan katakan tempat itu dekat dengan kota. Nah, Bapak Ibu saat ini kita sedang berada di luar kota tua Yerusalem. Kalau Bapak Ibu melihat ke belakang atau ke kiri, itu tembok kota tua Yerusalem ya. Nah, itu dibangun di abad ke-16 Bapak Ibu. Nah, lokasi ini dari dulu sampai sekarang selalu ada di luar kota. Nah, besok kalau Bapak Ibu jalan Via Dolorosa atau mengunjungi gereja Makam Kudus, lokasinya ada di dalam kota. Tetapi yang perlu diingat adalah pada zaman Yesus dulu, tembok kota pada bagian itu berbeda. Jadi pada zaman Yesus dulu, lokasi itu pun lokasinya ada di luar kota. Jadi itu yang pertama, lokasinya ada di luar kota. Kemudian yang kedua, firman Tuhan katakan tempat itu disebut sebagai place of skull atau tempat tengkorak. Nah, kita tidak tahu apakah karena ada muka tengkorak atau karena aktivitas yang dilakukan di situ berhubungan dengan kematian, makanya disebut sebagai Bukit Tengkorak. Tetapi Bapak Ibu, kira-kira 150 tahun yang lalu, ahli-ahli Alkitab mulai melihat ada seperti muka tengkorak, muka manusia pada tebing di hadapan Bapak Ibu di sebelah sana, di seberang. Boleh jalan? Guys, ini Bukit Tengkorak guys. Lihat tuh bentuknya kayak ada 2 mata sama 1 hidung kayak tengkorak. Ini tempat dimana Yesus disalibkan, Bukit Tengkorak. Salib ada taman, dan di dalam taman itu ada kubur. Firman Tuhan katakan taman itu dan kubur itu dimiliki oleh Yusuf Arimatea. Nah Bapak Ibu, sama dengan gereja Makam Kudus yang juga ditemukan bukti arkeologi adanya taman dan kubur, di tempat ini juga sama. Nah nanti Bapak Ibu kalau turun ke bawah, Bapak Ibu akan melihat ada satu kolam seperti ini. Bapak Ibu akan lihat ada di bawah. Ada yang mau tebak kolam apa? Pemerasan anggur. Pemerasan anggur, betul Bapak Ibu. Jadi kira-kira 2000 tahun yang lalu ketika mereka mau memeras anggur, mereka akan buat kolom-kolom semacam ini, biasanya dengan berbagai level, dimana di bagian atasnya biasanya ditaruh buah-buah anggur ya, di bawahnya buah anggur itu ditaruh jerami-jerami. Nanti pekerja-pekerja akan melepaskan alas kaki mereka dan diinjak, betul, diinjak-injak sampai anggurnya itu hancur, keluar jusnya itu nanti difermentasikan, kemudian dituang ke tempayan-tempayan dan jadilah minuman anggur. Nah makanya saya suka bercanda, kenapa anggur itu memabukkan? Itu bukan karena alkoholnya, tapi karena kakinya. Bau kakinya. Bau kakinya ya. Untungnya Bapak Ibu sekarang semua udah pakai mesin, tapi zaman dulu begitulah yang mereka lakukan, pakai kaki ya. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Jadi enak minum. Iya, masih aman sekarang untuk Nggak mabok tuh. Ya. Nah, Bapak Ibu kenapa mereka pakai kaki? Karena mereka tidak mau bijinya pecah. Kalau bijinya pecah, rasa anggurnya pahit. Dan kita mau anggur yang rasanya manis. Makanya pada zaman dulu yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan kaki. Nah, kalau dalam jarak 20 meter ke bawah ada pemerasan anggur, maka diperkirakan 2000 tahun yang lalu di sekitar sini adalah kebun anggur, Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu jangan menutupi pintu jalan karena ada grup-grup lain yang mau lewat, mereka jadi muter. Boleh di sekitar sini adalah kebun anggur, karena di mana ada pemerasan anggur, kebun anggurnya dalam jarak yang berdekatan begitu. Nah, firman Tuhan memang tidak bilang kebun apa yang dimaksud.
kebunnya si Yusuf Arimatea itu, karena di kota Yerusalem ini bisa juga kebun anggur, bisa juga kebun ara, bisa juga kebun zaitun, bisa macam-macam. Tetapi satu hal yang pasti, ketika firman Tuhan katakan taman atau kebun, kita jangan mikirnya taman bunga Bapak Ibu ya. Tetapi zaman dulu, apalagi di Israel ini, tidak ada yang namanya taman bunga. Yang dimaksud dengan taman dalam bahasa Indonesianya adalah kebun. Ya, kebun, tempat di mana yang ditanam itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi lebih untuk tujuan pertanian, bukan untuk keindahan, seperti itu. Nah, dan di dalam taman itu dikatakan ada kubur. Dan ketika tempat ini dimiliki oleh orang Arab, yang adalah seorang Greek Ortodok, dia sedang berusaha mencari air, dan dia menemukan Bapak Ibu ada seperti kubur ya, di tebing belakang, di bukit belakang. Kemudian kuburnya ini dibersihkan, dan terlihatlah seperti ada kubur batu. Ya. Nah, kubur batu dengan sebuah pintu masuk. Bapak Ibu, kubur batu ini tidak besar. Nanti Bapak Ibu masuk ke dalam, ruangannya sangat kecil sekali. Nanti difoto aja Pak, nanti foto aja Pak. Nanti aja Pak, santai Pak. Terima kasih. Tenang Pak. Nah, nanti kalau Bapak Ibu masuk ke dalam, Bapak Ibu akan melihat dia memiliki dua ruangan ya. Ruangan yang pertama ini adalah tempat di mana nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam. Kemudian di sebelah kanan, Bapak Ibu akan melihat ada pintu pagar dan ada ruangan lagi. Bapak Ibu tidak bisa ke sana, tapi bisa melihat dari sebelah sini saja. Nah, ruang pertama ini adalah ruang persiapan. Jadi dalam kasus Yesus misalnya, ketika ada seorang yang disalib, tentu badannya penuh dengan luka. Karena firman Tuhan katakan dia disiksa begitu rupa, kemudian dicambuk, lambungnya ditusuk. Maka kita tahu bahwa mayatnya pasti penuh dengan luka-luka dan darah. Nah, di tempat seperti inilah, Bapak Ibu, biasanya mayat itu akan dibaringkan di meja-meja batu, kemudian dia akan dibersihkan dari luka-lukanya dan darah-darahnya, dikasih rempah-rempah, kemudian dikasih dengan mungkin kain kafan seperti itu Bapak Ibu. Di sebelahnya ini adalah ruang tempat di mana mayat itu nanti dibaringkan. Jadi tidak seperti kita orang Indonesia yang membuat kubur lubang di tanah, kemudian ditutup dengan tanah ya. Kalau di zaman dulu adalah mayat-mayat itu akan dibaringkan di meja-meja batu. Begitu. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke kubur ini, meja batunya sudah tidak ada Bapak Ibu sayangnya. Jadi karena sudah dirusak. Tapi ada satu arkeolog ternama, namanya Barkai, dia membuat gambar. Dia kebetulan profesor saya. Dia gambarkan bahwa di sekitarnya itu harusnya ada meja-meja batu. Di meja-meja batu seperti inilah mayat-mayat itu nanti dibaringkan. Nah, dalam waktu 12 bulan setelahnya Bapak Ibu, keluarga akan kembali ke kubur-kubur seperti ini untuk mengambil kerangkanya. Nanti kerangkanya itu akan dipindahkan ke dalam kotak-kotak batu, kemudian ditaruh bersebelahan dengan nenek moyang mereka. Kalau ada keluarga yang meninggal lagi dan ruangannya cukup, maka mayat yang baru akan ditaruh di sana. Makanya biasanya kubur batu itu dimiliki oleh sebuah keluarga, diturunkan dari generasi ke generasi dan dipakai berulang-ulang. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, orang Batak. Kayak orang Batak ya, mungkin juga Tuhan Yesus dulu Batak ya. Nah, Bapak Ibu, kami dari Garintum sekali lagi kami tidak ingin membuat klaim ini pasti kuburnya. Karena yang nomor satu yang kami rindu adalah kami tidak ingin mendewakan sebuah kubur. Kami tidak ingin memuja sebuah kubur. Tetapi yang ingin kami puja dan kami sembah adalah pribadi yang mati dan meninggalkan kubur yang kosong buat kita. Amin Bapak Ibu. Nanti sebentar kalau naik dari bawah bisa. Oke guys, ini adalah tempat pemerasan anggur guys. Yang untuk diinjak-injak itu anggurnya. Dan kita mau menuju ke kubur Yesus. Siapa? Gelar dulu. Kalian tunggu di sini. Kalian tunggu sini foto. 1, 2, 3, 4. Guys, kubur Yesus guys. Iya benar, kosong. Ya, kubur ini telah kosong. Orang kosong. You think you've secured, and despite the attention you feed her,
Nothing she promises is guaranteed, and she may not be there when you need her. So don't put the weight of your world on a woman. Oke guys, kita naik nih ya, naik ke kota Yerusalem yang lama ya. Nah ini kita mau masuk pintu gerbangnya. Oh. Tangganya tinggi banget guys. Oke guys, ini ada seperti malaikat bermain harpa. Ya ini fenomena orang Indonesia yang pakai payung ya teman-teman ya. Sedangkan turis-turis orang setempat nggak ada yang pakai payung nih, lihat nih. Ah, ya cuma orang Indo nih. Nah luar biasa nih. Yo, beauty vloggers kita. Ini adalah istana gubernur Pontius Pilatus, di mana waktu Yesus pertama kali diputuskan bersalah untuk disalibkan. Kita lihat istananya, kantor gubernur Romawi ya. Oke, Bapak. Zaman Yesus di sini ada suatu benteng atau bangunan namanya Benteng Antonia Fortress bahasa Inggris. Di mana ada kantor gubernur Romawi Pontius Pilatus. Oke guys, di sini tempat Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. And she doesn't want someone to stare in her soul. But if you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. Setelah dari kantor Pontius Pilatus, ya, disinilah Yesus pertama kali memanggul salib. Ya. Ini pemberhentian kedua guys. Oke guys, kita mau masuk dalam salib, harus baris berdua-berdua guys. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ya, ini Via Dolorosa. Via Dolorosa guys ya. Oke guys, kita akan sampai ke pemberhentian ketiga guys, di mana Yesus jatuh pertama kalinya. Ini adalah pemberhentian ketiga. Inilah dan ini pemberhentian keempat guys, waktu Yesus pertama kali bertemu dengan ibunya Maria ya. Guys, ini adalah jalan salib Via Dolorosa, ya, jalan yang sempit berliku-liku, ya. Nah. Ya guys, inilah stasiun kelima saat Simon dari Kirene membantu. Kasih jalan. Perhentian kelima. Ya. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Ya, ini jalan salibnya guys. Rame berkupas. Ya guys, kita mulai ada jalan salib, ada dua malaikat bergantung di atas. Oh, ini ada polisi guys. YouTube tuh jadi receh. Polisi Israel guys. Ya, ini jalan salib ya guys ya, udah berubah jadi toko guys. Guys, ini ada pemberian kentam Tuhan Yesus saat berhenti. Saat Tuhan Yesus dilap wajahnya oleh Veronica. $1. Indonesia $1. Indonesia.
Ya, jalan salibnya bener-bener udah jadi toko yang padat guys, kanan kiri sudah jadi toko yang padat. Kamu enak, makanya masih muda boleh jalan. Oh, Gereja terbesar di Yerusalem yang dibangun di atas Bukit Tengkorak dan kuburan Yesus versi Katolik. Makam Yesus versi Katolik. Yang tadi itu versi Kristen, yaitu Garden Tomb atau Taman Kuburan. Dan di bagian dalam gereja ini ada 5 stasi terakhir. 5 perhentian atau 5 stasi. Nomor 10. Stasi 10. Pakaian Yesus ditanggalkan dalam kaca-kaca itu. Di belakang kaca itu sudah ada Bukit Tengkorak. Jadi pakaian Yesus ditanggalkan. 10. 11. Yesus dipaku ke salib kayu. 12. Dia mati di atas salib. 13. Dia diturunkan dan dimandikan dan diurapi. 14 dikuburkan. Oke? Jadi 5 stasi terakhir ada di bagian dalam gereja ini. Gereja ini namanya Gereja Makam Kudus atau bahasa Inggris The Church of the Holy Sepulchre or the Holy Tomb of Jesus. Yang dibangun pertama kali Santa Helena atau Ratu Helena, yaitu ibu Kaisar Konstantinus namanya, Kaisar Bizanta atau Istanbul. Kekaisaran Romawi waktu itu ada berpusat di kota Bizanta atau Istanbul. Oke guys, kita masuk gereja Kudus. Wow. Ini tempat di mana Tuhan Yesus Oke guys, ini adalah Bukit Tengkorak guys. Ya. Di mana Tuhan Yesus disalibkan. Oke guys, ini adalah batu tempat Yesus dimandikan setelah dia turun dari salib. Nah, ini fotonya Yesus dimandikan. Dan dia akan masuk ke kubur. Oke guys, ini adalah kubur Yesus yang dibangun dalam gereja. Oke guys, kita sekarang sampai di tembok ratapan, di mana ini adalah sisa satu-satunya tembok dari bait suci yang tersisa karena dihancurkan pada zaman penjajahan Titus Roma. Dan di sini ada 3 agama guys, ada Yahudi, ada Protestan atau Kristen, dan juga ada Muslim. Sisilah dalam daripada tembok ratapan ini guys, dimana semua orang belajar guys. Ya, anak-anak sejak kecil sudah diajarkan belajar kitab suci Taurat guys.